أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang mulia. Karena begitu mulianya Al-Qur'an, Rasulullah SAW menggunakannya sebagai alat untuk membaiat sahabat. Rasulullah SAW tidak membaiat sahabat dengan 30 juz. Tidak perlu, andaikan ada mushaf yang besar, tidak perlu diletakkan di atas kepala. Rasulullah SAW hanya membaiat sahabat dengan 3 ayat saja. Ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyukum yubayi'uni ala hadhil ayat ats-tsalath. Siapa di antara kalian yang membaiat saya dengan 3 ayat ini? Belum baca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am, qul ta'alu atlu ma harama 'alaikum rabbukum, dan seterusnya. Setelah selesai dari membaca 3 ayat tersebut, beliau bersabda, wa man waffa bihinna ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memenuhi 3 ayat tadi, pahalanya dijamin oleh Subhanahu wa taala. Wa man intaqasa minhunna syai'a, siapa yang mengurangi darinya dari 3 ayat tadi, adrakahu Allah fid dunya kanat uqubatahu. Dia, Allah taala akan menyampaikan hasilnya, hasil pengurangan tadi di dunia. Tetapi ada pula yang man akharahu ilal akhirah, siapa yang Allah taala tidak dibalas di dunia karena kezalimannya, sampai di akhirat nanti, insya'a akhadhah wa insya'a afa anhu. Mungkin Allah taala mengampuni atau Allah taala mengazabnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dalam surah Al-An'am 3 ayat tersebut yang dibaca oleh Rasulullah SAW sengaja Allah taala turunkan secara berurutan. Karena ketiganya merupakan 3 fase, 3 tahapan, 3 proses yang menjadikan manusia menjadi makhluk yang mulia. Pertama, ayat 151 menjadikan manusia berakal. Kedua, ayat 152 menjadikan manusia sadar. Dan yang terakhir, ayat 153 menjadikan manusia bertakwa. Pertama berakal, kedua sadar, baru yang terakhir bertakwa. Saya baca ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama 'alaikum rabbukum.
Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan Rasulullah, saya baca apa yang Allah Ta'ala harapkan buat kalian. Apa? Alla tusyriku bi syai'an, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu wabil walidain ihsana, berbakti pada kedua orang tua. Lalu wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan membunuh anak kalian karena miskin, takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, yang ngasih rezeki kalian dan saya dan anak kalian itu saya, kata Allah Ta'ala. Wala taqrabul fawahish, jangan mendekati kekejian. Ma dhahara minha wa batan, yang tampak dan yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harrama illa bil haqq, jangan membunuh manusia yang Allah Ta'ala haramkan kecuali ada alasannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah Ta'ala memperwasa kepada kalian agar kalian itu berakal. Sebelum beriman berakal. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring manusia menjadi makhluk yang berakal. Beriman itu berakal. Dan itu dimulai dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Alla tusyriku bihi syai'a. Apa itu berakal? Berakal itu, manusia disebut berakal apabila segala tindakannya menjadikan dirinya mulia dan menjadikan pula siapa di sekitarnya menjadi mulia. Mulia karena dia beriman. Mulia karena dia tidak menzalimi orang lain. Itulah mulia. Seorang manusia menjadi mulia hanya karena memuliakan siapa yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang karena Allah Ta'ala kita ada di dunia ini, diciptakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya, wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua. Karena Allah Ta'ala tidak menerjunkan kita ke bumi. Allah Ta'ala tidak menerjunkan kita ke bumi seperti Nabi Adam dan Hawa lewat kedua orang tua kita. Maka kita disuruh Allah Ta'ala memuliakan kedua orang tua kita atas jasa-jasa mereka. Artinya, kita itu menjadi mulia karena kita memuliakan Allah Ta'ala yang menjadikan kita di dunia ini. Dan selanjutnya kita menjadi mulia karena kita memuliakan kedua orang tua yang karenanya kita ada di dunia ini. Lalu selanjutnya, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan membunuh anak kalian karena miskin. Membunuh anak sudah tidak ada. Tetapi tidak memberikan masa depan pada anak itu namanya membunuh, sama saja. Gitu ya. Kalau membunuh sudah tidak ada, tetapi tidak memberikan masa depan pada anak, yaitu sama dengan membunuh. Nah, saya tidak punya uang untuk menyekolahkan dan sebagainya. Allah Ta'ala jawab, nahnu narzuqukum wa iyyahum, yang ngasih rezeki kalian dan anak kalian itu saya. Jadi setiap orang tua bertanggung jawab untuk menjadikan anaknya itu hidup meskipun dia sudah di dalam kubur. Lalu selanjutnya, wala taqrabul fawahish, tidak boleh mendekati kejian, perzinaan, perampokan dan sebagainya, itu tidak boleh. Ma dhahara minha wa batan, yang tampak tidak boleh, yang tidak kelihatan tidak boleh. Pegang-pegangan tidak boleh. Chatting-chattingan ya tidak boleh, sama saja. Selanjutnya nanti menjadi ya, tidak boleh. Wala taqtulun nafsal lati harrama illa bil haqq, tidak boleh membunuh manusia. Menciptakan manusia itu tidak gampang. Bisa enggak menciptakan lalat? Ya tidak bisa lah ya. Menciptakan semua tidak bisa, lalat tidak bisa. Apa kira-kira gampang menciptakan manusia itu? Manusia itu Allah Ta'ala turunkan di dunia dengan sederet takdir. Bahwa dia akan berumur sekian, bahwa dia sudah ada rezekinya, dan selanjutnya. Meskipun dia ahlun nar, la illa bil haq, kecuali kalau dia melawan. Bukan semua orang kafir dihabisi, tidak boleh. Semua orang kafir dihabisi, tidak boleh. Apalagi dia orang beriman. Allah Ta'ala sudah menyiapkan rezekinya yang mau dia makan, menyiapkan istrinya, anaknya. Tiba-tiba dengan mudahnya dihilangkan. Bisa tidak dia menciptakan manusia seperti itu? Tidak bisa ya, jangan dikerjakan.
Setelah menjadi mulia karena memenuhi hak siapapun yang patut dipenuhi haknya, seorang manusia Allah Ta'ala dituntun menuju ke jenjang yang lebih luas, yang lebih mulia, yaitu kesadaran. Kesadaran akan terpenuhinya nilai-nilai kemanusiaan. Ayat 152 Al-An'am. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan hatta yablugha. Jangan mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan yang terbaik. Jangan belajar cari uang dengan hartanya anak yatim, harinya habis. Tidak boleh. Hatta yablugha, sampai dia dewasa berikan. Karena mereka juga punya masa depan. Berikan masa depan yang cerah kepada anak kita dan kepada anak yatim. Wa auful kaila wal mizan bil qisti. Penuhi semua timbangan, ukuran. Jangan dikurang-kurangi. Jembatan baru diresmikan sudah rubuh. Belum diresmikan sudah hancur. Tidak boleh. Mengurangi timbangan itu tidak boleh. Alla tadghaw fil mizan. Jangan melampaui, jangan merusak ukuran. Karena itu sudah menjadi aturan alam semesta. Begitu kita mengurangi sesuatu, yang lainnya juga ikut berkurang. Rusak namanya. Tidak boleh. Kita bisa hadir di sini, perlu kita sadari. Karena mizan dalam tubuh kita itu sempurna. Kalau tidak sempurna, tekanan darah naik, kita pusing, tidak ke sini kita. Kalau gula darah kita naik, kita tidak ke sini. Kalau kolesterol kita naik, kita tidak di sini. Kita di sini karena Allah telah menciptakan suatu sistem yang menyeimbangkan tubuh kita supaya betul-betul sehat dan kita bisa mengangkat kepala kita bangun dari tidur. Sadari itu. Jangan mengurangi timbangan. Jangan kita kebut-kebutan akhirnya menghilangkan nyawa orang. Tidak boleh. Tapi mobilnya kan ngebut. Jangan dipakai di embong, dipakai di padang pasir. Nah, begitu ya. Jangan dipakai menzalimi orang lain. Nah. La nukalif nafsan illa usaha. Kami tidak memaksa, kata Subhanahu wa taala, semampu kalian. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau ngomong itu yang adil meskipun kepada keluarga sendiri. Bagaimana caranya supaya adil? Dimulai dari adil pada diri sendiri. Kalau orang itu sudah bisa adil pada dirinya sendiri, ya salah, ya saya tidak ngerti, baru dia bisa adil pada orang keluarga. Kalau orang sudah terbiasa menipu orang lain akan berdirinya sendiri, oh gampang dia menipu semua orang. Dia tidak hanya membela keluarganya, membela tetangganya, membela teman kelompoknya dalam hal kebatilan. Tidak boleh. Jangan membawa diri kita kepada kezaliman. Wa bi ahdillah aufu. Penuhilah janji kita kepada Allah Ta'ala. Berjanji bahwa kita tidak mempersekutukannya. Itu sudah ada sebelum kita ada di dunia ini. Dan semua perjanjian-perjanjian kita penuhi. Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun memenuhi janjinya kepada kita. Kalau kita memenuhi janji kita kepada Allah Ta'ala, tidak mempersekutukannya dan seterusnya, Allah Ta'ala pun akan memenuhi janjinya kepada kita. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tadhakkarun. Begitulah Allah berfirman kepada kita agar kita itu sadar bahwa kita di dunia punya kewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai manusia, yaitu mencari ridhonya Allah Ta'ala, bukan cari makan. Cari makan itu binatang. Kawin itu binatang. Manusia bukan binatang. Meskipun secara biologi binatang, manusia bukan binatang. Bukan untuk cari makan saja. Bukan hanya untuk kawin saja. Tapi untuk lebih dari itu, yaitu kemuliaan. Yaitu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalan saya. Allah tidak mengatakan gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalan saya. Jalannya Allah Ta'ala mufrad. Jalannya Nabi mufrad, satu tunggal. Jalannya Allah, kalau sirati Allah Ta'ala satu. Kalau sirati Nabi satu. Ini jalan saya mustaqiman. Fattabi'uh, kalian semua ngikuti saya. Ngikuti Al-Qur'an, ngikuti Nabi. Tidak boleh keluar dari Al-Qur'an, tidak boleh keluar dari Nabi. Surga itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya surga itu kalau tidak ada orang beriman di dalamnya. Surga itu mulia karena ada orang beriman. Kalau tidak ada orang beriman, tidak ada gunanya surga itu.
Buat apa diciptakan surga? Kalau tidak ada orang beriman di situ. Meskipun hanya satu orang mau masuk surga, yaitu Rasulullah SAW, tetap ada surga itu. Nah, begitu ya. Meskipun hanya satu orang, yaitu Rasulullah SAW, tetap ada surga itu. Diciptakan Subhanahu wa taala untuk membalas orang yang pernah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala tatabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan sana yang katanya jangan. Hidup ini jangan katanya. Tahu atau tidak? Baca. Jangan hidup katanya. Itu merepotkan ustadz nanti. Begitu ya. Katanya itu merepotkan ustadz. Nah, begitu ya. Bukan kata, bukan hukum katanya itu. Nah, kalau ilmu, saya baca itu ilmu namanya. Tapi kalau katanya bukan ilmu. Fatafarraqu bikum as-sabil, nanti kalian terpecah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Begitu Allah berwasiat agar kita itu bertakwa. Sidang Jumat yang Muslim taala. Suatu kali Rasulullah SAW membuat suatu garis. Lalu beliau berkata, hadza sabilullah mustaqimah, ini jalannya Allah Ta'ala yang lurus. Lalu beliau bikin garis di samping-sampingnya, kanan kirinya, dan beliau bersabda, hadis subul, ini jalan-jalan, laisa min hasabil illa syaitan yad'u lahu, tidak ada jalan yang kecuali ada syaitan yang memanggilnya. Lalu beliau membaca ayat ini. Nah, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalan saya satu, gitu ya. Fattabi'u, ikuti. Wala tatabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan. Fatafarraqu bikum as-sabil. Kalian akan terpecah dari jalan Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sedang Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebagai orang beriman harus berada di bawah naungan Al-Qur'an, di atas sunnah Rasulullah SAW. Jauhilah segala perbuatan atau cara berpikir yang menghasilkan perpecahan kaum muslimin. Ada sebuah riwayat dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah bersabda, "Daraballahu mathalan siratal mustaqim." Allah Ta'ala, bukan Nabi, Allah Ta'ala memberi contoh mathal, jalan yang lurus. Apa? Wa an jambatai sirat suwaron. Nah, di dua sisi jalan tadi ada dinding. Fihi ma'abwab mufattahah. Ada pintu-pintu yang terbuka. Wal abwab sutur murkhatun. Tetapi di setiap pintu tadi ada tabirnya. Wa 'ala bab as-sirat ad-da'in. Nah, lalu ada pintu yang satu, nah, yang ada pintunya juga, jalan yang satu tadi ada pintunya, ada pemanggil yang berkata, "Ya ayuhan nas, udkhulu as-sirat al-mustaqim jami'a." Wahai manusia, masuklah ke dalam satu pintu ini saja, yaitu siratal mustaqim. Wala tatafarraju, dan jangan berpecah belah. Wada'in, ada pula da'in, yad'u min fawq min jawfis sirat, di dalamnya di dalam sirat tadi ada yang memanggil. Fa idza arada al-insan yaftah syai'an min tilkal abwab, kalau ada yang mau coba-coba membuka satu dari beberapa pintu tadi, pemanggil tadi berkata, "Waihak, celaka kamu. La taftahu, tidak usah dibuka." Begitu ya. Jangan membuka sesuatu yang tidak boleh dibuka, yang tidak perlu dibuka. Fa innaka in taftah taliju. Kalau kamu buka, kamu disedot oleh pintu tadi. Nah, kalau kita membuka pintu-pintu yang sudah ada tabirnya tadi, kita kepingin tahu fuzul, apa sih isinya, kita buka, disedot kita oleh pintu tadi, masuk. Fasirat al-Islam, jalan yang lurus tadi Islam. Waswaran hududullah, dinding tadi itu, dua dinding kanan kiri itu batasannya Allah Ta'ala. Wal abwab al-mufattahah, pintu-pintu yang terbuka tadi, maharimullah, yang Allah Ta'ala haramkan, yang tidak boleh dibuka, dicoba, barangkali bisa dirasakan, barangkali tidak apa-apa, tidak boleh. Wa dzalika da'a ala ra'sis sirat kitabullah. Adapun seorang pemanggil tadi itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Masih ada lagi pemanggil di atasnya Al-Qur'an. Min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Wa'idullah, pemanggil dari Allah Ta'ala itu malaikat yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati seorang muslim yang mau, yang kepingin kebenaran Allah Ta'ala bantu,
dengan seorang malaikat yang selalu mengingatkan, jangan begini, jangan beginilah. Bayangkan, kalau orang beriman, kalau orang kafir yang melawan Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala berikan korin supaya melawan Allah Ta'ala. Orang yang mau beriman juga dikasih korin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu malaikat. Nah, itulah gitu ya, yang bisa saya sampaikan. Oleh karenanya sekali Jumat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaknya kita hidup mengatur diri kita sendiri. Karena nanti kita juga ketemu Allah Ta'ala farda, sendiri-sendiri, furoda, farda, sendiri-sendiri. Jangan hidup kita diatur oleh orang lain karena kebodohan kita yang menjadikan kita menjauh dari jalan yang benar. Itu suatu kerugian yang besar. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ada sebuah dari Bukhari Muslim dari Mu'adz bin Jabal bahwa dia berkata, suatu kali saya bersama beliau rodif, bersama beliau di atasnya keledai. Lalu beliau berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Kamu tahu apa kewajibannya Allah Ta'ala, kewajiban manusia kepada Allah Ta'ala? Haknya Allah Ta'ala pada manusia, kewajibannya manusia pada Allah Ta'ala. Wa haqqul ibad, wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Dan apa haknya manusia pada Allah Ta'ala, kewajibannya Allah Ta'ala pada manusia? Apa saya katakan? Allah wa Rasuluhu alam. Apa kata beliau? Haqqullah 'alal ibad. Nah, haknya Allah Ta'ala pada manusia, kewajibannya manusia pada Allah Ta'ala, ayya'buduh, menyembahnya, wala yusyriku bi syai'a, dan tidak boleh bersekutukannya. Wa haqqul ibad 'ala Allah. Apa kewajibannya Allah Ta'ala setelah mendapati seorang hamba yang tidak mempersekutukannya? Alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Tidak mengazabnya siapa yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh, kalau begitu katanya Mu'adz bin Jabal, saya kasih tahu orang banyak. Jangan, la tubasyirum. Kenapa? Fayattakilu. Nanti mereka hanya mengandalkan syahadat, tidak bersekutukan Allah Ta'ala, lalu kemudian mungkin tidak sholat, tidak puasa dan sebagainya. Tidak, jangan. Nah, artinya kalau orang itu mengesahkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberinya hadiah dengan amal soleh. Apa buktinya? Apa tandanya? Ini teori. Besarnya perhatian seseorang pada Allah Ta'ala menunjukkan kedudukannya dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besarnya perhatiannya seseorang pada Allah Ta'ala menunjukkan kedudukannya dalam pandangan Allah Ta'ala. Semakin besar perhatian seorang hamba pada Allah Ta'ala, berarti semakin besar pula perhatian Allah Ta'ala padanya. Siapa mereka? Para nabi, rasul, para ulama, mujahid dan sebagainya. Mereka itulah orang-orang yang besar Allah Ta'ala dalam dada mereka, berarti mereka besar pula dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma la tad'a dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la haja illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجعلنا الفواحش ما ظهر منها وبطن اللهم بارك لنا في أسمائنا
وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته